Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya, kita akhirnya bisa ketemu lagi juga secara offline. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan ya dari wabah yang sedang melanda, dan juga segera bisa kita normal kembali nih seperti sedia kala. Walaupun kita masih tetap harus waspada ya, jaga-jaga. Intinya sebetulnya kalau kumpul seperti ini itu kalau ada gejala sedikit apalagi panas gitu ya, udah aja ikut online aja gitu, supaya jaga-jaga kalau ya ada sebetulnya di tubuh kita terhinggapi virus, cuma kita nggak sadar, badan kita kuat terus nggak tanpa gejala, tahu-tahu bawa-bawa kemana-mana. Itu penjagaan pertama yang paling manjur ya, termasuk ke masjid juga begitu. Tuh, jangan ragu-ragu untuk sholat di rumah kalau merasa badan nggak nyaman, apalagi sampai demam ya, itu sudah waktunya di rumah ya. Jadi banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan praktek sholat yang sekarang ini karena merasa praktek sekarang ini tidak sesuai dengan sunnah ya. Padahal yang namanya sunnah Rasul itu tidak kaku. Jadi tidak harus begini tuh berlaku terus di setiap keadaan, tidak gitu. Nah, justru yang harus kita pertanyakan pada saat seperti ini, apa sunnahnya gitu, apa tindakan Rasulullah SAW ketika menghadapi situasi yang mirip seperti ini gitu, walaupun tidak pernah terjadi seperti ini. Itulah sunnahnya gitu. Kalau kita mau analogikan itu, kalau yang suka naik gunung itu pasti hafal lah, jangan coba-coba menantang alam. Itu sudah jadi sunnatullah kan. Kalau kita menantang alam ya siap-siap kita celaka gitu, nggak bakal menang. Misalnya udah tahu nih di Gunung Salak misalnya masih ada harimau atau macan hutan, tiba-tiba kita melihat jejaknya gitu. Ketika kita naik gunung atau camping, melihat jejaknya, apa yang dilakukan? Wah, itu ya, kalau zaman sekarang itu nggak usah takut gitu kan, mati itu udah kehendak Allah kan gitu, bahasanya kan begitu. Kita mau diterkam udah apa, itu mah udah kehendak Allah nantinya gitu. Bukan begitu. Kita harus usaha untuk gimana, jangan-jangan dia lagi kelaparan dan sebagainya ya, kita nggak boleh menantang alam juga gitu ya. Itulah bentuk kerendahan hati kita di hadapan Allah gitu, pada saat kita naik gunung. Terus salah satu juga misalnya ya, contoh jangan menantang alam itu ketika kita sudah merasa nih badan kita waktu naik itu udah kelayangan, puyang, kunang-kunang. Gak boleh kita merasa sombong gitu. Udah, istirahat, duduk, stop. Bahkan satu titik gitu ya, kita harus berhenti, turun, gak usah sampai puncak. Karena apa? Kita mengakui kelemahan kita dan kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya itu bukan main, luar biasa. Itu bentuk kerendahan hati kita. Nah gitu. Dalam konteks yang sekarang ini ya, kita harus sadari ini semua adalah Allah yang ngasih. Siapa yang ciptakan virus? Mau Cina, mau siapa, sebenarnya ciptaan Allah gitu. Allah yang menciptakan. Nah, menghadapi yang seperti itu, apa kita petenteng itu? Sama seperti kita di gunung itu ada macan, kita tantang, itu bentuk kesombongan. Jadi sunnatullah itu pada saat-saat kondisi-kondisi yang tertentu juga tertentu. Nah, pada suatu ketika pernah di zaman Rasulullah itu ada sahabat rombongan perjalanan. Dalam perjalanan itu ada salah seorang yang sakit, kepalanya tertimpa terus luka. Terus pada saat seperti itu dia bertanya sama yang teman-temannya, ini kalau saya sebegini nih, sambil menahan gitu ya, boleh nggak sih saya tayamum aja, nggak usah ini. Dia mimpi dulu, mimpi basah, kan harus junub mandi. Boleh nggak tayamum aja?
gitu kan. Kalau saya mandi, ini khawatirnya makin parah lukanya, makin wah nggak boleh katanya gini. Tuh. Akhirnya dia mandi. Dari situ makin buruk, meninggal. Diceritakan ke Rasulullah. Pada saat sampai, ya Rasulullah kemarin itu begini dan meninggal. Kalian sudah membunuh dia katanya. Dia bilang gitu. Kalian sudah membunuh dia. Harusnya tayamum itu boleh, katanya. Tayamum saja. Gitu. Ya. Kenapa nggak nanya katanya kalau nah gitu. Jadi itu ya di banyak ayat itu coba setidaknya ada 2 ayat. Di antaranya salah satu itu ada di ayat-ayat yang berbarengan dengan ayat Ramadan. Kalau yang hafal ingat nggak? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan, tidak menghendaki kesusahan gitu. Jadi ini yang istilahnya itu dari agama itu adalah melindungi jiwa, salah satunya melindungi jiwa manusia. Makanya diturunkan syariat-syariat. Di antaranya haram hukumnya untuk menumpahkan darah sesama muslim. Punya terjaga banget deh si jiwa manusia itu, nyawa manusia itu di dalam Islam itu sangat-sangat dihargai gitu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan, coba perhatikan, saya juga pernah share ya, ketika menurunkan ayat tentang kewajiban saum Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alaikum dan sebagainya dan seterusnya, terus di situ dikatakan bahwa siapa yang sakit itu boleh dikodok di hari yang lain, gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada siapa yang tidak mampu maka boleh. Dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah ayat yang terselip yuridullahu bikumul yusra. Artinya gini, kalau bahasa kitanya ya, diwajibkan ya atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tetapi ya, kalau nggak mampu, kalian sakit, nggak usah puasa hari itu, nggak apa-apa. Nanti diganti aja, ya, ganti aja. Kalau nggak mampu, udah nggak usah puasa sama sekali, tapi bayar fidyah, ya. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan, bukan kesusahan. Jadi bahasanya gitu kan? Bukan bahasanya harus puasa Ramadan terus gini. Terus oke lah, kalau kalian nggak mau sakit ya boleh nikmatnya. Kalau kalian nggak mampu, nggak begitu bahasa. Padahal Allah bisa seperti itu kan. Tapi ini caranya itu di ayat-ayat turun, perhatikan deh. Coba nanti buka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus dibaca gitu. Itu bukan main betapa lembutnya gitu. Betapa di situ kalimat-kalimatnya itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama kita, gak ingin menyusahkan kita gitu. Nah, dengan yang seperti itu gitu, kemudian terus menurunkan yang seperti ini sekarang, virus di mana-mana yang kita nggak bisa lihat, kira-kira apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan? Kita keluar, wah gitu, nggak apa-apa, Allah gitu, salam gitu, cuek aja gitu. Apa seperti itu? Terus masjid tetap masjid. Ayo, nanti kita dimarahin sama Allah. Tetap aja. Rapat-rapat, gak usah pakai ini. Karena ada hadisnya harus nggak kelihatan, gitu. Nggak boleh nggak kelihatan, gitu kan? Ayo, gitu kan? Apa seperti itu? Dengan tadi kita belajar dari ayat yang memerintahkan puasa tadi. Betapa Allah itu sangat berkasih sayang sama kita. Jadi sunnahnya itu kemudian kita ambil dari pelajaran, walaupun nggak pernah kejadian zaman Nabi. Ya, kita ini yang jadi masalah. Beberapa kalangan itu tidak menerima kias. Kias itu adalah hukum yang diambil dari apa yang ada pada Nabi, tetapi mirip-mirip aja gitu, karena tidak pernah terjadi. Itu kias. Jadi kalau ada kata-kata dikiaskan dengan hadis ini, itu artinya gini. Artinya kejadian yang sekarang itu dihukumi dengan cara mempelajari kejadian yang zaman Rasulullah dulu yang tidak sama persis dengan sekarang. Tapi itu diambil kemudian pelajari, itu kias. Nah, beberapa kalangan tidak menerima ini. Gitu.
Mereka yang sangat hati-hati dan konservatif mengatakan itu beda, beda itu zaman Rasulullah tuh nggak begitu, gitu. Ya kalau mau sama persis kan susah, karena zaman dulu kan belum ada ini, belum ada itu, belum ada ini, susah. Jadi kias itu kesepakatan para ulama yang banyak itu diterima sebagai satu dasar pengambilan hukum. Sementara ada kalangan memang yang nggak mau, dia kalau nggak sama persis nggak mau. Iya, ada gitu. Ya mas. Jadi maksudnya mereka tuh benar-benar menyamakan kejadian yang sekarang tuh emang udah ada juga di zaman Rasulullah gitu. Maunya gitu, baru diambil hukumnya. Iya. Jadi tekstual banget gitu. Tekstual banget. Contohnya misalnya cara berpakaian. Contohnya aja, cara berpakaian. Kalau beberapa ulama ya yang umum itu kita ambil pelajarannya gitu. Kita ambil pelajarannya. Adapun cara berpakaian itu ya disesuaikan dengan tempatnya di mana gitu. Tempatnya di mana. Jadi kalau yang ini ya, yang tidak, yang tekstual, seperti apa dulu Rasulullah? Coba cari sedetail-detailnya. Oh, panjang. Terus ini, terus begitu, begini. Jadilah dreng gitu kan. Gitu. Ininya juga seperti apa, dipelajari dreng ya. Itu misalnya seperti itu. Tekstual. Nah, sementara para ulama yang lain pendapatnya berpakaian itu sesuai dengan masyarakat supaya kita membawa itu ya. Kayak kalau wabah kan ada ya, kita jauhin sejauh-jauhnya gitu. Itu ada. Kalau mungkin pada saat itu juga mungkin nggak ada hadis atau contoh pada zaman itu sholatnya bagaimana gitu. Tapi kan kita ambil pelajaran Betul. ini menjauhkan, salah satunya kalau mau berjamaah jadi Iya. Nah, kalau yang sekarang ini, kejadian sekarang ini seperti apa pelajarannya yang kita ambil? Yang pertama, memang pada zaman Rasulullah itu tidak pernah selama ini. Tapi beliau pernah memberikan instruksi. Kalau di satu daerah terkena penyakit menular yang dahsyat, yang ada di situ nggak boleh keluar. Gitu ya. Yang di luar nggak boleh masuk. Itu instruksinya Rasulullah. Satu kan, itu artinya apa kita ini ambil pelajaran dari situ, yaitu mencegah penularan, kan gitu pelajarannya. Nah, pelajaran mencegah penularan ini kemudian kita kembangkan kan, kita praktekkan, karena kita tahu penyebarannya lewat droplet, pakai masker, gitu. Terus karena kita tahu penyebarannya droplet, jangan dekat-dekat, kan gitu. Walaupun Rasulullah cuma satu ngasih instruksi kan, tapi kita mengetahui sesuatu hal yang lebih. Nah, ini yang nggak diterima. Maunya ya sudah. Loh, kan Rasulullah cuma bilang begitu, yang masuk nggak boleh, yang keluar nggak boleh. Kenapa harus pakai ini, pakai itu, harus sholatnya direnggangkan gitu. Sholat juga pakai masker. Nggak ada, Rasulullah nggak bilang begitu. Itu yang tekstual. Lagi pula, nggak pernah sampai 2 tahun itu wabah. Gitu, nggak pernah zaman dulu itu. Ini 2 tahun ini, gitu ya. Nah, ini jadi untuk kalangan-kalangan yang tekstual seperti itu masalah gitu, susah. Nggak bisa diajak untuk mengambil pelajaran, saripati pelajaran, kemudian kita merumuskan untuk hal-hal yang memang tidak pernah. Memang kalau untuk hal-hal yang pernah dan instruksinya jelas, terus memang ada gitu ya, memang harus kita ikutin. Apalagi kalau itu masalahnya masalah ritual peribadatan, nggak boleh keluar dari itu. Tapi kalau masalah sosial kemasyarakatan, masalah muamalah, masalah itu berkembang terus, gitu. Itu ya. Jadi itulah kalau saya itu dari awal pandemi ini, salah satu bentuk kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti protokol gitu. Kita nggak nantang. Virus itu tidak terlihat tapi mematikan. Sama seperti harimau kelaparan, terlihat dan mematikan. Kita harus hindari sebagai bentuk dari kerendahan hati kita di hadapan. Bagaimana cara berpikirnya?
Pertama, kita meyakini bahwa kematian, celaka, baik itu sakit atau apapun, itu semua kehendak Allah. Kita mau pakai masker 10 lapis pun gitu ya. Kalau Allah menghendaki pasti sakit. Gitu. Kita mau menghindar kemanapun, kalau Allah menghendaki, kalau Allah memang sudah waktunya itu ya ajalnya, ya pasti mati. Itu sudah selesai. Sudah selesai. Kita meyakini itu. Nah, ketika kita naik gunung gitu misalnya kan, terus di situ ada binatang buas, dengan keyakinan itu, apakah kita kemudian santai aja gitu? Ada harimau misi bang, kan enggak, kita kan menghindar kan gitu, tetap aja gitu. Rasulullah juga kan meyakini hal tersebut, para sahabat meyakini, tapi mereka tetap pakai baju perang, pakai baju pelindung, baju besi ketika berperang itu. Enggak tangan kosong, tatang teteh. Enggak. Iya. Beliau nabi ya? Beliau nabi ya? Iya. Iya. Jadi itu ikhtiar gitu, ikhtiar. Bukan karena kita tidak yakin akan kekuasaan Allah, enggak. Kita yakin ya kalau kita mau sakit ya sakit aja pasti. Kalaupun udah ajalnya nggak karena COVID ya karena yang lain. Gitu. Tapi keyakinan itu kemudian tidak menyurutkan kita untuk berikhtiar, karena itu dicontohkan ikhtiar itu oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan diperintahkan untuk menjaga nyawa kita juga, jiwa kita itu juga. Menghindari bahaya-bahaya itu juga suatu sunnatullah. Sunnahnya itu seperti itu. Jangankan manusia ya yang punya akal pikiran, binatang aja kalau ngeliat musuhnya lari sembunyi. Masa kita yang punya pikiran tantang tenteng kayak gitu, kan lucu kan? Coba bener gak sih? Ya, kayak lagi sholat terus ada ular ya kita menghindar dulu. Iya. Enggak, yang saya pikir ini, apakah COVID itu hanya buat manusia? Kok misalnya kucing, anjing itu nggak kena ya? Ada dia itu deket-deketan tuh, tiap hari tuh. Binatang mereka nggak kena, cuma manusia coba. Awal tuh fokus Iya. manusia. Ya karena manusia yang heboh gitu. Yang ada punya medsos tuh manusia, yang punya berita-berita manusia. Mungkin ya kalangan kucing juga punya gitu penyakit-penyakit seperti ini. Cuman kan nggak ada yang nggak jadi kehebohan gitu. Nah, mau tanya saya Pak. 2021 kemarin saya kan ke taraf ya. Jadi periksa darah semua gitu kan. Terus pertama periksa saya 195.000. Apa tes apa namanya pakai darah kan? Reaktif Pak. Kesehatan. Kalau istri udah nggak boleh keluar di kamar aja. Ini angin ini apa punya kayu putih semua, cepat ceritanya kan. Satu hari besok saya mau operasi gitu, gimana ya, udah janji sama dokter. Dok saya katanya reaktif, cuma di WA gitu, saya WA dia. Nah anak saya kan ngomong, Bi, dia kan sekali sebulan tes di hidung tuh, yang di hidung tuh apa namanya? Swab test ya. Apa? Swab test. Iya pakai hidung. PCR. Dia ikut aku sekalian katanya. Masa sih? Diajak saya gitu jalan Juanda. Ini benar. Nah gitu. Ini udah Januari kemarin lama. Negatif. Saya bilang bro, saya negatif dok, ini gimana dok? Ya udah pokoknya ke operasi kan. Tadi nggak boleh, sekarang boleh. Mana coba di foto, kalau saya foto, di mana nih periksaan di sana? Oh ini bagus nih. Ya udah operasi besok. Itu dari pagi jam 9 jam 10 saya sampai sore maghrib boleh keluar. Antigen kali ya? Antigen ya? Iya. Karena antigen banyak yang Iya, merasa. Kalau nggak antigen itu apa namanya? Yang dulu sebelum antigen tuh. Bukan yang lebih rendah antigen ya? Pak? Iya. Berarti ada ya di bawah antigen? Ada yang diambil darah itu bukan Iya, antigen. di Oh iya, Apa namanya? di sini yang tuk gitu ya? Iya. Iya. Dia di sini dah. Di sini. Diambil ini. Di sini. Rapid. Rapid test. Rapid Cuma test. yang saya rasakan rasa takutnya luar biasa. Cuk anak saya, jangan masuk, itu jangan buka. Boleh buka pintu. Dari pagi itu udah merasa shock gitu. Tapi pas setelah diperiksa, naik motor kok, Juanda, saya sampai Juanda periksa negatif 3 kali. Iya. Nah, Jadi maksudnya apakah itu menakut-nakut itu benar tak? Nah itu yang maksudnya. ini maksudnya apa hubungannya dengan usaha kita gitu ya? nah gini, jadi salah satu kuncinya itu adalah
kita mencari dan memahami informasi itu dengan benar. Itu supaya kita bisa nggak takut. Sekarang dibuka apa namanya, sambil dimakan aja. Kalau mau itunya